Yang pertama, pengertian dari barisan. Barisan itu secara definisi itu adalah susunan dari bilangan-bilangan gitu ya. Susunan dari bilangan-bilangan yang memiliki ya atau yang disusun berdasarkan suatu pola tertentu, atau susunan dari bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu. Nah, yang menjadi kata kuncinya nanti di sini adalah pola tertentunya. Pola seperti apa gitu kan? Ini adalah definisi dari barisan itu sendiri. Dan kalau dituliskan, bentuk dari barisan biasa dinotasikan dengan U1, U2, U3, U4, dan seterusnya sampai suku ke N. U1 itu maksudnya suku pertama, U2 itu maksudnya suku kedua, dan seterusnya. Sehingga UN ini disebut dengan suku ke N. Dan ada kesepakatan untuk suku pertama ini bisa kita ganti penulisannya menjadi A. Jadi kalau misalkan nanti ada ketemu soal, A itu maksudnya adalah suku pertama gitu ya. Ini kesepakatan kalau suku pertama itu bisa kita ganti dengan A. Oke. Ini adalah definisi dari barisan. Yang berikutnya, kalau misalkan disebutkan deret gitu ya. Kalau disebutkan deret itu biasanya atau berdasarkan pengertiannya, deret itu adalah penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Oke. Dan untuk untuk deret itu biasa dinotasikan dengan SN. Sehingga berdasarkan definisi ini bisa saya tuliskan kalau deret atau SN itu adalah penjumlahan suku pertama ditambah dengan suku kedua ditambah dengan suku ketiga dan seterusnya sampai ditambah dengan suku KN. Bisa dibedakan apa itu barisan, apa itu deret dari definisinya ini? Oke, aman. Oke. Yang berikutnya, kalau kita sudah paham apa itu barisan, apa itu deret, yang berikutnya kita coba cari hubungan keduanya gitu ya. Berarti kita coba cari hubungan antara barisan dan deret tersebut. Kira-kira kenapa harus dibuatkan ke dalam judul yang sama gitu kan? Oke. Kita mulai dari deret. Kita bergerak berdasarkan deret. Deret itu kan tadi penjumlahan dari n suku pertama gitu kan? Atau penjumlahan dari barisan-barisannya. Dengan kata lain, kalau misalkan saya ingin mencari S1. S1 ini artinya adalah penjumlahan satu suku pertama kan? Suku pertamanya itu apa? U1. Kebayang? Oke. Oke. Berarti kalau misalkan saya ingin mencari S2, ini artinya penjumlahan dua suku pertama. Artinya ini adalah U1 tambah U2. Sementara U1 itu sama saja dengan S1 kan? U1 itu sama saja S1. Berarti bentuk penulisan ini S2 itu kan sama saja dengan S1 ditambah U2. Ya nggak? Oke. Oke. Kemudian kalau misalkan nih S3, S3 itu adalah penjumlahan tiga suku pertama. U1 tambah U2 tambah U3. Sementara di atas sudah kita dapatkan kalau U1 tambah U2 itu kan S2. Dengan kata lain, kalau saya sederhanakan lagi bentuk ini, S3 itu sama saja dengan S2 ditambah U3 kan? Kemudian saya coba cari satu lagi, saya buatkan satu lagi, nanti akan terbentuk sebuah pola di sini. Ketika saya ingin mencari S4, S4 itu artinya penjumlahan 4 suku pertama. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 ditambah dengan U4. Sementara U1 tambah U2 tambah U3 ini kan S3 kan? Berarti bentuk ini bisa saya ganti penulisannya menjadi S4 itu sama saja dengan S3 ditambah dengan U4. Kira-kira dari bentuk ini, perubahan-perubahan yang terjadi ini, bisa dilihat polanya? Oke, bisa. Oke.
Oke, berarti kalau misalkan ini saya percepat, S10 itu berarti berapa? S9 tambah U10. Betul, S9 ditambah U10. Maka kalau misalkan kita bawakan ke bentuk umumnya, Sn itu sama saja dengan S S-1 N tambah UN. ditambah dengan UN kan? Ya, Oke, ini adalah hubungan antara deret dengan barisan. Kalau misalkan bentuk ini kita sederhanakan lagi, bisa kita dapatkan ternyata UN sama saja dengan Sn dikurang dengan Sn min 1. Bisa untuk yang ini saya tulis warna merah perubahannya. Ini pindah ruas, Sn min 1-nya saya pindahkan gitu aja kan sebenarnya. Pindah ruas. Yang ini saya pindahkan ke sini kan. Jadinya Sn dikurang Sn min 1 sama dengan UN. Dapat bayangannya? Dapat perbedaannya seperti apa? Apa itu barisan, apa itu deret? oke, dapat. Oke. Kemudian kalau kita sudah tahu apa itu hubungan antara barisan dan deret, berikutnya kita bisa langsung masuk ke bagian berikutnya, yaitu barisan aritmatika. Atau sebenarnya bisa saja jenis-jenis barisan dan deret gitu ya. Nah, yang akan kita pelajari di tingkatan SMA itu cuma ada dua, yaitu aritmatika dan geometri. Gitu. Nah, tadi definisi dari barisan di atas itu kan pola tertentu di sini kan saya garis bawahi gitu ya. Karena dia memiliki suatu pola, maka pola ini sebenarnya bisa kita jadikan sebagai ciri-ciri kan. Kalau misalkan ada suatu pola bilangan tertentu, itu kan bisa sama saja artinya dengan ciri-cirinya. Kalau misalkan tadi barisan itu bentuk umumnya adalah U1, U2, U3, dan seterusnya sampai UN. Ini kan. Ciri-ciri dari barisan aritmatika ini nanti adalah ini. Selisih dua suku berurutan nilainya akan selalu sama. Oke, ciri-ciri atau syarat gitu ya. Artinya gini, ketika suku kedua saya kurangkan dengan suku pertama, nilainya akan sama dengan ketika suku ketiga saya kurangkan dengan suku kedua. Akan sama juga nilainya ketika suku keempat dikurangi dengan suku ketiga. Begitu seterusnya. Inilah yang kita sebut dengan istilah beda atau dinotasikan dengan B. Oke, bisa untuk ciri-cirinya ini? Oke. Oke. Nah, tadi barisan itu kan sampai suku ke N. Berarti kan kita perlu menentukan bagaimana caranya untuk mendapatkan suku ke N tersebut, gitu kan? Apabila yang ditanyakan itu adalah suku ke-20, gimana caranya? Nggak mungkin kan kita tulis satu-satu sampai 20. Kemudian kalau misalkan ditanya U30, nggak mungkin. Bisa saja kita tulis satu-satu, kita ikuti polanya, tapi kan akan sangat lama, gitu ya. Maka tujuan kita berikutnya di sini adalah untuk mendapatkan rumus suku N tersebut berdasarkan ciri-cirinya. Tadi yang pertama, suku pertama ini kita sepakati sebagai A kan? Kemudian berdasarkan ciri-ciri yang pertama ini, ketika suku kedua saya kurangkan dengan suku pertama, itu artinya sama saja dengan beda. Oke, maka untuk mendapatkan suku kedua, bisa saja kan U1 ini saya pindah ruas. Dengan kata lain, suku kedua itu sama saja dengan U1 ditambah B. Bisa? Sementara U1 itu adalah A, maka bentuk penulisan ini bisa kita ganti menjadi U2 itu sama saja dengan A plus B kan? Kemudian ciri-ciri berikutnya. Ketika suku ketiga saya kurangi dengan suku kedua, itu juga sama dengan beda. Maka dari sini suku ketiga itu sama saja dengan suku kedua ditambah beda. Nah, suku kedua itu kan tadi adalah A plus B. Ketika kita substitusi jadinya A plus B itu sama saja A plus 2B. Kebayang prosesnya? Konsep yang sama. Bentar, aku coba lihat dulu sebentar. Oke. Substitusi. Ini kan U2. Ini U2 gitu. Oh, oke, dapat ngerti. Oke, aman? Substitusi kan? Ya, aman, sorry. Oke. Kemudian kalau misalkan kita gunakan konsep yang sama, suku keempat ketika dikurangkan dengan suku ketiga itu juga akan beda. Baru dari sini suku keempat sama saja dengan suku ketiga ditambah B. Suku ketiga kan A plus 2B. Sehingga suku keempatnya nanti adalah A plus
3B. Mulai kelihatan polanya? Oke, iya. Berarti kalau misalkan saya percepat nih, maka suku ke-10-nya berapa? A plus 9B. A plus 9B. Suku ke-100-nya A plus 99B. 99B. Kalau misalkan kita buatkan ke dalam bentuk umum, maka suku ke N sama saja dengan A plus A plus N min 1 dikalikan dengan B. beda kan? Oke, ya Oke. ya. Datangnya rumus itu adalah dari sini, dari pola yang terbentuk. Oke, ini adalah rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Pernah melihatnya kan? Oke, Ya, pernah. kita coba dulu lah beberapa contoh soal terkait barisan aritmatika ya. Misalkan, tapi ini biasanya untuk tipe soal barisan gini berupa soal cerita. Jadi saya tuliskan saja mungkin ya. Misalkan contoh yang pertama tentang barisan aritmatika itu gini. Paling gampangnya kita diberikan, paling gampang, paling sederhananya ya, diberikan suatu rumus dari barisan aritmatika gitu ya. Diketahui suku ke N dari barisan aritmatika ini adalah N per 2 dikali N. Oke. Kemudian pertanyaannya, tentukanlah suku ke 20 gitu. Ini pertanyaannya kan? Atau perintahnya seperti itu. Karena kita sudah diberikan rumus suku ke N dan disuruh menentukan suku ke 20, berarti kan prosesnya kita langsung substitusi saja. Yang ditanyakan itu sebenarnya adalah U20. U20 berarti Berarti N 20 per 2 per 2 dikalikan dengan per 2 20 20. gitu kan. Maka jawabannya nanti adalah 20 per 2 ini 200. 10. Maka jawabannya nanti, maka suku ke 20 itu adalah 200. Kurang lebih logikanya gitu. Kebayang? Oke, aman. Oke, saya coba nomor 2 deh. Misalkan soalnya gini. Diberikan, ini saya catat aja, saya tulis saja ya. Diberikan barisan bilangan. Misalkan barisan bilangannya itu adalah misalkan 10, 7, 4, 1, minus 2, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah suku ke-15 dari barisan tersebut adalah gitu. Berarti N15 sama dengan A ditambah B kali Betul. berapa tuh? B U15 kali sama B-nya dengan 3. A plus 10 terus 10 plus 14B gitu kan? 14 kali 3. Oke, berarti karena kita sudah diberikan barisan, dari barisan ini kita punya informasi kalau A-nya itu bernilai 10 dan bedanya itu bernilai Min 3. minus 3, bukan 3 ya. Oke, berarti kita tinggal Ya. substitusi saja. Maka kalau A-nya 10 ditambah dengan 14 kali minus 3. 3. Berapa tuh? 4. Berarti 14 kali minus 3 32 ya. 30, Min 32 ya. 42. Oh ya, betul. Maka jawaban akhirnya adalah minus 32. Oke, kurang lebih nanti konsepnya seperti itu. Kemudian ada tipe soal ketiga yang biasanya muncul gini. Misalkan diberikan suatu barisan bilangan gitu ya. Diberikan barisan bilangan dengan pola seperti ini. Misalkan suku pertamanya itu adalah 4, 6, 8, 10, dan seterusnya sampai berhenti di 44. Pertanyaannya adalah banyak suku pada barisan itu gitu ya. Banyak suku pada barisan tersebut. Oke. Karena pertanyaannya adalah banyak suku dari barisan, maka pada dasarnya kita menentukan nilai N-nya, karena N itu menyatakan Iya. sukunya kan. Oke. Sementara informasi yang diberikan ke kita itu adalah barisan bilangan, yaitu 4, 6,
8, 10, dan suku terakhirnya 44. Kita disuruh menentukan N-nya. Oke, kita mulai dari informasi yang kita punya dulu. Dari barisan ini, kira-kira kita sudah punya informasi apa saja? A sama dengan 4, Oke, A-nya 4, B sama dengan 2. B-nya 2, terus ada lagi? Suku akhirnya 44. Itu Betul, bisa dilihat. betul. Suku ke terakhirnya atau UN-nya itu adalah 24. 44 kan? Mhm. Karena kita sudah punya informasi suku terakhirnya dan yang ditanyakan itu adalah N, maka kita bergerak dari sana. Tadi rumus suku ke N itu adalah A plus A plus N-1 dikalikan dengan beda kan? B. Suku UN-nya sudah ada, A-nya sudah ada, B-nya sudah ada. Ternyata tujuan kita mencari N, tinggal kita substitusi aja kan? 44 sama dengan 4 ditambah N-1 kali 2. 2. Oke, berarti prosesnya 4-nya pindah ruas, 44 kurang 4, 40. 40 dibagi 2, 20. 20. Maka 20 sama dengan N-1. Sehingga dari sini N-nya 21. 21. Berarti kalau misalkan kita urutkan nih, habis 10, 12, 14, dan seterusnya sampai 44, kalau kita hitung, dia nanti ada 21 suku. Oke? Kurang lebih nanti seperti itu konsep untuk barisan. Saya coba bikin lagi deh, misalkan gini. Misalkan yang... Aku ada soal sedikit. Nanti mungkin habis soal ini bisa bahas itu ya. Oke, Kita kirim aja ke- ya. Sembari ini Ya. kirim aja. Soal berikutnya yang kemungkinan sering Udah ada muncul. jawaban sih soalnya ini. Tapi kalau misalkan bingung nggak apa-apa, kirim aja. Enggak sih. Guys, lebih sederhana daripada yang ini. Justru tentang apa itu? Menentukan apa? Coba. Bentar. Aku kirim ke kakak sekalian. Bentar. Oke. Oke. Oh, udah aku kirim. Oke. Suku kelima dari barisan yang ditanyakan suku kelima ya. Rumus suku KN. Oke. Untuk yang ini aman kira-kira diberikan barisan 127, 119, 111. Berarti suku pertamanya 127 dan dan bedanya di sana kan minus 8. Oke, tinggal substitusi ke rumusnya saja kan? Baru disederhanakan. Ya. Nah, kadang ada yang muncul soal seperti ini. Yang ditanyakan itu gini, banyak bilangan asli. Oke, banyak bilangan asli dari 100 ke 300. Oke, tapi ada syarat yang habis dibagi 5. Oke. Banyak bilangan asli ya dari 100 ke 300 yang habis dibagi 5. Berarti kan untuk menjawab ini, yep. Berarti kalau gitu ini UN-nya sama dengan 300, A-nya sama dengan 100, B-nya sama dengan 5. Ya gak? Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, iya, apabila memenuhi syarat gitu kan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan kata darinya di sini. Kemudian habis dibagi 5. Kadang ada soal yang menggunakan kata antara. Bedanya menggunakan kata dari dan antara itu adalah kalau dari, misalkan di sini kan dari 100 ke 300 habis dibagi 5. Kita harus cek 100 itu habis nggak dibagi 5. Habis ternyata kan? Karena dia menggunakan kata dari, maka 100 ini tetap kita ikutkan. Kebayang? Tapi kalau menggunakan kata antara 100 ke 300 habis dibagi 5. 100 kan habis dibagi 5. Tapi karena dia menggunakan kata antara, maka 100-nya nggak termasuk. Sederhananya gini, misalkan 1
A, B, C, D, 2. Huruf atau bilangan yang ada di antara 1 dan 2. Antara 1 dan 2 itu kan A, B, C, D. 1 dan 2-nya nggak ikut. Kebayang perbedaan penggunaan kata antara? Oke. Nah, banyak bilangan asli. Bilangan asli itu maksudnya adalah bilangan bulat positif gitu ya. Bilangan asli itu bilangan bulat. Maka, yang harus kita cek pertamanya itu adalah syaratnya tadi. Ternyata syaratnya adalah habis dibagi 5. Masih ingat syarat bilangan habis dibagi 5? Mungkin lebih sederhana ya, pasti habis satuannya itu 0 atau 5 gitu kan. Kalau misalkan kita buatkan barisannya, bilangan asli dari 100 ke 300 yang habis dibagi 5, kemungkinan pertamanya itu adalah 100 kan? Terus berikutnya berapa? 105. Berikutnya berapa? 110. Dan seterusnya. Yang perlu kita cek berikutnya adalah suku terakhirnya kan? 300. Oke, berarti soal nomor 4 ini sebenarnya mirip dengan soal nomor 3 kan? Cuman dalam bentuk cerita. Dari bilangan asli, dari barisan yang kita punya, kita sudah punya informasi kalau suku pertamanya itu adalah 100, bedanya itu adalah 5, dan suku ke n-nya itu adalah 300. Maka karena yang ditanyakan adalah banyak bilangan asli, dengan kata lain kita mencari n-nya, maka dari sini bisa langsung 300 sama dengan 100 ditambah n-1 dikalikan dengan bedanya 5. Maka dari sini 200 dibagi 5 berapa? Berapa? 200, ini kan 200 pindah luas nih, dibagi 300 5. kurang 100 jadinya 200. 200 dibagi 5? 200 dibagi 5, 40. 40. Maka 40 sama dengan n-1. Kita N1. dapatkanlah n-nya 41. 41. Jadi kalau kita urutkan ada sebanyak 41 bilangan gitu ya. Bilangan bulat, bilangan asli dari 100 ke 300. Kebayang prosesnya? Oke, kebayang. Oke. Nah, ini saya coba buatkan soal kelima. Nanti saya kasih waktu untuk mencoba dulu ya. Soalnya gini. Banyak bilangan asli ya. Banyak bilangan asli, tapi dia menggunakan kata antara 100 dengan 400 yang habis dibagi misalkan dibagi dengan 6 deh, yang habis dibagi 6. Coba, kira-kira ada berapa banyak? Banyak bilangan asli antara 100 dengan 400 yang habis dibagi 6. Oke. Tujuan kita itu sebenarnya Berarti pada dasarnya adalah mencari suku pertamanya kan? Oke. berarti A-nya seberangan 100, UN seberangan 400, B-nya seberangan 6. Atau kalau dia antara berarti 101 ya? 101 habis nggak dibagi 6? Kurang lebih gitu Oh, logikanya. oke. Berarti kalau itu 102 gitu misalnya. Oke, 102 apakah habis dibagi 6? Iya, Oke, 17. 17 kan? Berarti yang menjadi suku pertamanya nanti adalah 102. Maka suku berikutnya berapa? 108. 108. Sebenarnya sampai di sini cukup, baru kita cari suku terakhir yang mungkin berapa? 400 habis nggak dibagi 6? Enggak, berarti Berarti yang di bawahnya kira-kira berapa? 396 ya? Enggak, benar, 356. Iya, benar, 356 ya? Berapa? 396. 396. Gini kan? Ya, 396. Berarti dari sini kita sudah dapatkan A-nya itu A-nya 102. 102. Jadi bukan 100 lagi kan? Mm-mm. Bedanya itu 6 dan 6. suku terakhirnya itu 396. 396. Karena yang ditanyakan itu adalah banyak suku, maka 396 itu sama saja dengan 102 ditambah N-1 N-1 kali 6. 396.
dikurang 102 dikurang dengan berarti 102, 4924 29 294 ya? 294 6 dikurang 2, 9, ya kan? ya, Kemudian dibagi 294 dengan 6. 1234 4 50 49 berarti 49 50. Oke, berarti N-nya 50 kan? Karena Ya, 294 dibagi 6 itu tadi 49 49. Penulisan tambah awalnya gini 1 kan? Maka dari sini N-nya sama dengan 50. 50. Oke, dapat gambaran? Oke, Itu aman aman. ada lagi nih pengembangannya biasanya. Pengembangannya gini. Ini berarti nomor 6. Eh, syaratnya ada dua yang diberikan. Misalkan, kalau tadi kan syaratnya cuma satu kan, habis dibagi satu bilangan saja. Misalkan gini, banyak bilangan asli, tetap yang ditanyakan itu adalah banyaknya. Banyak bilangan asli antara, saya tetap menggunakan kata antara ya, antara 1 sampai dengan, oh, saya ganti deh, sampai dengan 300, tapi syaratnya yang habis dibagi 3 dan 5 adalah, oke, syaratnya ada dua kan. Syaratnya itu adalah bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Karena dia menggunakan kata dan di sini, maka yang kita hitung itu yang memenuhi kedua syarat. Tapi ingat, di sini dia menggunakan kata antara. Kira-kira bilangan yang habis dibagi 3 dan 5, kira-kira angka berapa itu? Berarti kalau gitu, oke, berarti antara, berarti gak mungkin 15. Betul, Terus setelah 15 yang paling mendekati berarti 30 ya kan? 30. tiga Betul. puluh Maka yang menjadi Berarti suku pertamanya nanti adalah 30 kan? 30 Berikutnya berapa? ya. 60. Ada lagi Enggak, nggak di sorry, bawahnya? 45, 45, 45. 45, betul. Dan seterusnya kan? Oke. Baru kita Ya, cek suku berarti terakhirnya. 300 dikurangin 15, 285. 300 habis dibagi 15 ya? Tapi kan harus diantaranya kan, berarti Betul. 300-nya gak termasuk. Berarti Berarti jadinya 85. 200, 85. 285 gitu kan? Oke, Ya, berarti dari sini kita dapatkan informasi suku pertamanya 30. Berarti bedanya sekarang berapa? 15, 15 kan? Dan suku terakhirnya adalah 285. 85. Sehingga dari sini 285 bisa langsung saya tuliskan minus 30 sama dengan dibagi dengan 15 sama dengan n-1. Bisa? Saya Iya, persingkat oke. tulisannya. 285 dikurang 25, 30. 255, 255. 255 dibagi 15. dengan 15. Berarti harusnya bilangan ganjil Bentar. Bentar, 255. 255 dibagi 3. 25 dibagi 3 berarti itu 8. 5 bagi 5. 1, 7. 17. 17. 18 berarti. Oke, berarti n-nya oke bisa langsung n sama dengan 18. 18. Kurang lebih gitu nanti ya. Oke. Oke. Ini adalah barisan gitu. Ini masih konsep barisan. Oke, aman sejauh ini? Aman-aman. Oke, misalkan bentar ya. Ada oke. Kita coba kembangkan lagi. Kalau dari tadi kan berupa soal cerita. Jadi kalau misalkan soalnya gini, kita diberikan suatu barisan, tapi barisannya belum barisan yang sempurna gitu. Ada kasus seperti ini juga. Misalkan barisan aritmatika 3n minus 2, ini suku pertama. Kemudian
N plus 9 ini suku kedua, kemudian 5N plus 8 ini suku ketiga. Ya kan? Diketahui ini adalah barisan aritmatika. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah tentukanlah beda dari barisan tersebut. Ini adalah 3 suku berurutan. Ke sana arahnya. Ini adalah 3 suku berurutan. Cuman kan kita belum tahu suku-sukunya gitu. Dengan kata lain, barisan yang kita punya ini adalah barisan yang belum sempurna. Tujuan kita untuk mendapatkan beda. Beda tadi adalah selisih dari 2 suku berurutan. Maka untuk mendapatkan beda, kita harus mendapatkan nilai n-nya dulu kan? Boleh-boleh saja 3n minus 2 ini kita misalkan sebagai suku pertama, ini sebagai suku kedua, dan ini sebagai suku ketiga. Kita berangkat dari konsep beda. Kita tahu beda itu tadi adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Dan nilainya akan sama ketika suku ketiga dikurangi dengan suku kedua kan? Kira-kira dari bentuk ini ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Bisa disederhanakan. Ya, Oke, berarti U2 min U1 berarti N. pindah ruas. U2 kali 2. U2 ditambah U2 kan jadinya kalau pindah ruas, bukan dikali. Iya. Oke, artinya U2 tambah U2 jadinya 2 kali suku kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Kan kalau proses pindah ruas. Kebayang? Oke. Oke, pindah ruas, ini juga pindah ruas, kurang lebih gitu konsepnya. Ya kan? Karena tujuan kita adalah mendapatkan N, maka kita langsung substitusi saja. 2 kali suku kedua, di mana suku keduanya adalah N plus 9. Sama dengan suku pertamanya itu 3N minus 2, ditambah dengan suku ketiganya. 5N plus 8. Kita sederhanakan. 2N plus 18 sama dengan 3N ditambah 5N. Jadinya 8N minus 2 ditambah 8 jadinya plus 6. Karena tujuan kita mendapatkan N, kita sederhanakan jadinya 6N sama dengan 12. Kita dapatkanlah N ya 2. Tapi pertanyaannya bukan N, pertanyaannya adalah beda. Beda tadi adalah suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Suku keduanya itu adalah N plus 9 kan? Kalau N-nya itu 2, maka suku keduanya berapa? 11. 11. Suku pertamanya 3N dikurang 2, N-nya 2. 6 4. dikurang 2, 4. Maka bedanya sebenarnya adalah 7. Oke, kebayang? Oke. Terus bentar. Kemungkinan lain begini. Ini mungkin harusnya boleh dianalisa dulu nanti ya. Nomor 8 gini, ada kasus tertentu diketahui suku keempat. Jadi yang diketahui itu adalah nilai dari suku-sukunya. Diketahui misalkan suku keempat ya. Suku keempat barisan aritmatika adalah misalkan 32. Oke. Diketahui lagi suku ke-9-nya ini 32 misalkan 67. Maka pertanyaannya adalah suku pertama barisan tersebut. Oke, kira-kira bisa nggak ini? Mau dicoba dulu? Coba deh analisa kasusnya. Diketahui suku keempatnya adalah 32. Oke. Suku pertama. Berarti kita mau mencari perbedaannya dulu. Kalau gitu, Yap. kita bisa mengibaratkan suku keempat menjadi A dulu gak sih untuk saat ini karena kita mau cari B-nya? Betul, berarti uraikan ke suku ke N-nya.
Suku keempat itu sama saja dengan A plus 3B kan? Oke. Sama dengan 32. Hal yang sama perlakukan untuk suku ke-9. Suku ke-9 itu sama saja A plus 8B B. sama dengan 67. Pada dasarnya dia akan menjadi dua persamaan. Maka lakukanlah Oh, eliminasi substitusi. Nanti kesana larinya. oke oke oke. Berarti eh, A plus 3B sama dengan 32, Hmm, terus A plus 8B sama dengan 67, ya kan? betul. A-nya kan bisa langsung kita eliminasi. Ya, berarti kalau gitu sisa B, 3B sama 8B, berarti 5B sama dengan 35 ya. Oke, berarti B-nya Berarti berapa? B-nya sama dengan 7. Oke, substitusi lagi. Bebas ke suku keempat atau suku ke-9-nya. Pilih yang paling Suku sederhana keempat aja. lah. Berarti 32 kurang 21 ya. Ya, 32 kurang 1 berarti 11. berapa? Suku pertamanya 11. 11. Oke, dapat bayangan? Tadi suku Oke, ngerti keempat ngerti. sama dengan A plus 3B nilainya 32. Sementara suku ke-9 A plus 8B nilainya tadi 67. Berarti kalau kita eliminasi 5B sama dengan 60, 35 ya. Kita dapatkanlah B-nya 7. Substitusi lagi. Paling gampang saja kan? Berarti jadinya A sama dengan 3 kali 7. 21, 32 kurang 21, 11. Oke? Misalkan kurang lebih nanti konsepnya seperti itu. Oke, oke. Eh, kalau misalkan nih saya ganti masih tipe yang sama, masih tipe yang salah. Misalkan nomor berapa nih? 9 kan? Nomor 9. Misalkan gini, dari barisan aritmatika misalkan diketahui suku ke-7 deh misalkan. Suku ke-7-nya 21. Dan misalkan suku ke-10 itu 33. Pertanyaannya adalah suku ke-20 barisan aritmatika tersebut. Oke, boleh dicoba dulu. Oke. Berarti A plus 6B sama dengan 21, Heeh. A plus 9B sama dengan 33. Oke. Yang Eh ditanyakan suku A, ke-20 kan? ya, A-nya habis, terus B-nya berarti 6B sama 4B, sama 9B, berarti 3B 3 sama dengan sama dengan 21, 33 kurang 21, 12. 12. Berarti B sama dengan 4. B-nya 4. Terus kalau B-nya 4 Berarti cari A-nya. 33 tambah 40, 73. Apakah Berarti 73? kan aku langsung ya 73 jawabannya. Oh, jawaban yang ini suku ke-20-nya. A-nya berapa? Perlu dicari lagi nggak A-nya A-nya kira-kira? A-nya itu yang pertama kan. Pasti nggak harus kan? Kenapa? A-nya nggak harus kan? Yang ditanyakan suku ke-20-nya kan? Ya, tapi nyari A-nya suku pertama nggak perlu kan? Oh, mau pakai cara yang gimana jadinya? Kan suku ke-10 dan Dari suku suku ke ke-7. 10 aja. Ah, Terus ditambahin berarti dia kurang 10B. Berarti 4 kali 10, 40 tambah 33, 73. oke. Bisa ya, aman? Oke. Oke, misalkan berarti bentar, kalau misalkan tipe soalnya gini. Yang ditanyakan itu adalah rumusnya gitu ya. Yang ditanyakan itu adalah rumus suku ke N. Misalkan diketahui suku ke-6 itu adalah 22 dan suku ke-12 ditambah suku ke-18 misalkan berarti 134. 34. Pertanyaannya adalah maka 22 plus 22 itu sama dengan 22. 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 22
rumus suku ke N-nya. Yang ditanyakan adalah rumus UN. Konsepnya sama, berdasarkan informasi yang kita punya. Atau misalkan kita bawakan dari rumus suku N-nya. Rumus suku ke N, itu kan tadi rumusnya adalah A plus N-1 dikali beda kan. Maka untuk bisa menentukan rumus suku ke N ini, kita harus tahu berapa A-nya dan berapa B-nya. Berdasarkan informasi yang kita punya kan. Suku ke-6 ini bisa nggak saya ganti menjadi A plus 5B. Nilainya 22. Kemudian suku ke-12 ditambah suku ke-18. Kalau saya buat langsung menjadi 2A ditambah dengan 11 tambah 17 berapa? 28B nilainya sama dengan 134, bisa? Oke. Aman? Berarti pakai persamaan lagi ya? Pakai persamaan lagi. Ya. Ini tapi 2A plus 28-nya bisa kan? Aman? Bisa. Oke, berarti kalau kita sederhanakan jadinya A plus 14B sama dengan 134 dibagi dengan 2. Berapa itu? Benar. 12, 134. Gimana kan, sorry? Ini kita sederhanakan dulu kan. Ruas kiri dan ruas kanan kita Ya. bagi 2. Berarti 134 bagi 2 berarti Oh, 67. Ruas kiri dan ruas kanan harus 67. sama-sama. Oke. Ini misalkan saja persamaan pertama. Oke. Ini persamaan kedua. Berarti eliminasi Oke. substitusi Oke. dua. A-nya udah habis. Terus itu 9B sama dengan 45. Oke, maka B-nya berapa? Berarti B 5. 5. Oke, kalau B-nya 5, maka A-nya berapa? Karena kita harus butuh A di sini. Kita disuruh menentukan rumus suku ke N-nya. Kalau B-nya 5, maka A 5 kali 5, 25 kan? 22 dikurang 25. Substitusi ke sini saja. Oh ya, berarti Minus yang sebelah 5, 25, berarti A-nya min 3. minus 3. Maka rumus suku ke N sama saja dengan minus 3 ditambah N-1 dikali bedanya, itu 5. Nah, ketika diminta rumus suku ke N, ini harus kita buatkan ke dalam bentuk paling sederhananya. Minus 5 kalikan ke dalam saja kan. Jadinya 5N minus 8. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Oke, berarti kalau misalkan aman di barisan ini, kita gerak ke deret. Baru kita masuk ke deret aritmatika. Bagian D berarti ya. Bagian D, deret aritmatika. Oke. Tadi deret itu kan dinotasikan dengan SN. SN sama saja dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah dan seterusnya sampai ditambah dengan suku ke N. Gini kan? Kalau misalkan bentuknya ini saya ganti penulisannya menjadi penulisan dari aritmatika. Ya kan? Berarti nanti SN, ini saya ganti warna. SN sama saja dengan A ditambah atau misalkan gini deh, nggak usah saya ganti penulisannya. Saya sederhanakan dulu. Sebelum suku ke N pasti kan ada suku ke N-1 kan? Itulah N-1 kan? Baru nanti suku terakhirnya suku ke N. Kalau ini dapat gambaran kira-kira? Oke. Oke. Kalau misalkan deret yang sama, cuman penulisannya saya ganti dari yang terbesar ke yang terkecil, maka nanti di sini kan menjadi UN ditambah UN-1 ditambah dan seterusnya ditambah U3, U2, U1 kan? Ya nggak?
Ini adalah deret yang sama. Cuman penulisannya saya ganti. Saya balik. Kebayang? Kalau misalkan Bentar. hanya misalkan gini, sederhananya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Ini kan sama saja dengan 4 tambah 2 tambah 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 kan sama saja sebenarnya kan? Hanya saya ubah bentuk penulisannya Oh saja. ya, oke. Oke. Kalau misalkan kedua deret tersebut saya jumlahkan. Oke. Kalau kedua deret tersebut saya jumlahkan jadinya apa? Sn tambah Sn Asin kali 2. 2 kali Sn. Oke. Kemudian kalau kita perhatikan nih di sini. U1 ditambah dengan UN nanti kan? Kemudian U2 ditambah dengan UN-1 itu kan sebenarnya sama saja dengan U1 tambah UN. Logikanya gini, kalau misalkan ini saya tambah 1 tambah 4, 5 kan? 2 tambah 3, 5 juga kan? 3 tambah 2, 5 juga ternyata. 4 tambah 1, 5 juga kan? Bisa nggak kita simpulkan kalau misalkan U1 tambah UN itu sama saja dengan U2 ditambah UN-1. Dan seterusnya nanti di sini pasti ada konsep yang sama. Dan juga di sini nanti hal yang sama berlaku. Hal yang sama berlaku kan? Kebayang? Karena ini adalah nilai yang sama, maka bentuk ini kan bisa saya ganti menjadi, kalau misalkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, ini sama saja dengan 4 kali 5 kan? Proses perkalian kan sebenarnya adalah penjumlahan bilangan yang sama. Dengan kata lain, ini kan akan ada sebanyak N. Kita nggak tahu batasnya sampai mana, gitu kan? Bisa nggak saya tuliskan ternyata ini adalah perkalian antara atau penjumlahan sebanyak N dari U1 tambah UN. Bisa nggak saya buatkan seperti ini? Ini kan sebanyak N. Oh iya, kan? karena dibalik. Ya kan, sebanyak N kan? Akan terdapat penjumlahan U1 tambah UN sebanyak N. Logikanya tadi gini, konsep dasarnya. Maka N kali U1 tambah UN. Betul? Oke. Maka karena tujuan kita adalah mendapatkan rumus Sn, ruas kiri dan ruas kanan kita bagi 2, kita dapatkanlah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan U1 ditambah UN. Kemudian kita sederhanakan lagi lah. Sn sama saja dengan N per 2, U1 itu kan tadi A. Sementara UN ini adalah A plus N-1 dikali beda. Berarti A ditambah A jadinya 2A ditambah N-1 dikalikan dengan beda. Ini adalah rumus dari deret aritmatika. Pernah melihat rumusan ini? Kelas 7. Kelas 7 ya. Sebenarnya ini materi yang diulang kan? Nah, proses mendapatkan rumusnya ini dari situ tadi. Oke? Kebayang? Oke. Misalkan saya buatkan deh contohnya terkait dengan deret. Misalkan gini. Nomor 1 berarti ya. Pertanyaannya adalah jumlah 30 suku pertama dari suatu deret. Misalkan deretnya itu adalah 8 plus 12 plus 16 plus 20 dan seterusnya. Adalah berapa? Gitu kan? Ini kan kalau kita jumlahkan sampai 30 suku pertamanya kan sangat banyak. Bisa-bisa saja kita hitung secara manual, cuman akan sangat lama gitu. Maka kita manfaatkanlah rumus Sn tadi. Rumus Sn atau pertanyaan di sini jumlah 30 suku pertama pada dasarnya kita disuruh mencari S30 kan? Berarti kalau langsung saya buat N per 2
N-nya 30 dibagi 2 jadinya 15. 2A ditambah dengan 29B. Bisa nggak kalau saya buat langsung seperti ini? Oke. Oke, berarti untuk bisa menentukan S30 kita harus tahu suku pertamanya berapa dan bedanya berapa kan? Suku pertamanya berarti 8. 8, sementara bedanya 12 dikurang 8. Karena ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Jadinya 4. Berarti kan kita tinggal substitusi aja. 15 kali 2 kali 8 ditambah 29 kali bedanya 4. Kita tinggal sederhanakan saja. Kira-kira berapa ini? Berarti bentar. Besar juga ya. 16 tambah 16 tambah berapa tuh? 8 tambah 3 100 101. Terus 16 ya, 116 ditambah 16 132. 132 kali 15. Eh 132 kali 15 tuh Eh, 5. 0, 15 tambah 3, 8, 1980 ya? Ya, Oke, itu 19. ribet banget. Bisa sih, tapi aku nggak ngitung pakai kertas, cuman di kepala doang. Oh, ya, boleh. Mantap lah kalau begitu. Berarti 1980 harusnya kan? Ini nanti untuk tinggal. Bener-bener. Oke. Kalau misalkan kasusnya gini, kita coba modifikasi. Kalau misalkan ketemu kasus lain, nomor 2. Jadi, informasi yang diberikan ke kita itu gini. Langsung pertanyaannya adalah jumlah deret dari misalkan 4 plus 10 plus 16 dan seterusnya sampai berhenti di 142. Kira-kira gimana nih gambarannya? Ada ide nggak kita bawakan kemana? Informasi yang diberikan hanya ini. Berarti, oke, berarti kita perlu cari dulu 142 itu suku keberapanya. Betul. Baru Oke, setelah tahu 142 suku keberapa, langsung cari S masukin berapa ke itu rumus kan? yang tadi. Ya, Oke, boleh dicoba dulu. oke, berarti untuk dari 142, 142 sama dengan 4 ditambah N-1 kali B, ya kan? N-1 Bedanya kali bedanya berapa berapa? tuh? 6. 6. Oke, berarti em, 142 sama dengan 4 N-1 kali B, berarti 142 sama dengan 4. 4-nya pindah duluan. 138 sama dengan N-1 kali 6. 138 bagi 6 itu 23. 23 tambah 1 berarti 20 N sama dengan 24. Oke, berarti N-nya itu 24 kan? Ya, Berarti pada dasarnya suku kita mencari S24. 24. S24 Berarti bisa langsung saya buat menjadi 12 kan? N per 2. ya, N per 2 Oke. ya. Kemudian 2 kali suku pertamanya 4. 4 ditambah dengan karena ini 24 berarti 23 kali bedanya berapa? 6. 6. Nah, ini tinggal menyederhanakan di sini saja kan? Ya, oke, berarti 81 tambah 1 138 ditambah 8 146 kali 12. 146 kali 12 itu 392. 392 terus yang duanya masuk situ. Aduh, bentar. Nggak apa-apa pakai coret-coret juga nggak apa. Em,
1756. 52, sorry, 1752. 52. 1752 gitu ya. Dapat konsepnya? Dapat, dapat. Oke. Kemudian misalkan gini. Misalkan kita coba tipe soal yang berbeda gitu ya. Ini misalkan nomor 3. Diketahui misalkan UN itu merupakan suku ke N gitu ya. Dari barisan aritmatika diketahui gini. Suku ke-5 ditambah dengan suku ke-6 ditambah dengan suku ke-7 ditambah dengan suku ke-8 itu adalah 62. Pertanyaannya adalah jumlah 12 suku pertamanya berapa? Kira-kira bisa kita bawakan kemana nih? Diketahui suku ke-5, ini ingat barisan aritmatika gitu ya. Jujur aku bingung sih kalau ini. Oke. Gimana kalau misalkan kita uraikan dulu. U5 itu kan sama saja dengan A ditambah A plus 4B 4B. kan? Nah, coba gunakan konsep seperti itu. Kira-kira jadinya berapa? A tambah 4B, A tambah 12 suku pertama. Ini mulai Ya, dari, berarti S12 gitu kan? ya, oke, berarti dari yang 4 ini U5 sampai U8 itu berarti 4A tambah 4, 5, 4, 9, 15, 22. Berarti 4A tambah 22B. 4A tambah 22B sama dengan 62. 62. Bisa kita sederhanakan? Bentar, berarti 4A 4A, ditambah 4 22B. tambah 5, 22 ya tadi ya? Ya, 22. 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 itu 22B sama dengan 62. 62. Bisa kita sederhanakan? Bisa bagi 2. Bagi 2, kalau bagi 4 bisa nggak? Nggak bisa ya? 22, nanti B-nya nggak bulat. Oke, berarti jadinya 2A ditambah 11B sama 11B, dengan 31 kan? 31. Ya. Nah, pertanyaannya adalah S12. S12 kalau langsung saya buat menjadi 6 kali 2A tambah 11B kan? Mm-mm. Ya nggak? 2A tambah 11B Oke. itu berapa? 31. 31. Berarti kita tinggal substitusi aja 6 kali 31. Jadinya 6, 186. Oke. Ya kan? Oh ya, oke, oke, Ya oke. kan? Ah, Bisa saja nanti tipe soalnya seperti itu. berarti A sama B-nya itu nggak harus dicarikan ya. Betul. Oke. Biasanya ada koneksinya. Bisa kalau misalkan kita ingin mencari A dan B-nya, informasi ini masih kurang. Setidaknya harus punya informasi lagi. Biar kita dapatkan dua persamaan, kita ingin mencari dua variabel, maka bisa kita gunakan sifat eliminasi substitusi. Kalau misalkan ingin mencari A dan B-nya gitu. Kebayang maksud saya? Oke, masih. Itu kan? Aku ada. Oke. Misalkan gini deh, ada tipe soal yang lain misalkan eh misalkan diketahui 4 suku pertama deret gitu ya. Artinya diketahui S4 itu sama dengan 17. Kemudian diketahui juga 8 suku pertamanya, berarti S8 itu misalkan bernilai 58. Maka suku pertamanya berapa? Oke. Kira-kira gimana? Boleh dicoba dulu.
Sambil dicoba saya ambil minum bentar ya. Oke, Kak. Oke, ketemu hasilnya. Jujur aku stuck, Kak, di sini. Kita bawakan ke rumus deret aja berarti kan. S4 ini kan bisa kita ganti menjadi apa? 4 per 2, 2. 2A plus 3B kan? Nilainya oke, 17. 17. Oke. Kemudian kita juga punya informasi kalau S8 itu sama saja dengan 4 kali 2A ditambah dengan 7B, 3B. nilainya berapa? 58 kan? Boleh kita Oke, sederhanakan, ini jadinya 4A ditambah 3B 6B. sama dengan 17. Sementara ini, Bukannya 6B ya, Kak? oh ya, sorry, 6B. Kalikan ke dalam 6B gitu kan. 4 dengan 58 bisa disederhanakan nggak? 4 dengan 2, 58. 58. Bisa bagi 2. Bagi 2 berarti ini jadinya 2, ini 2 jadinya 9. 29. Dengan kata lain bentuk ini sama saja dengan 4A ditambah 14B. 14B sama dengan 29 kan? 29. Ini kan Ya. jatuhnya dua persamaan. Oke. Oke, karena tujuan kita adalah mendapatkan si A, oke bolehlah paling gampangnya kita hilangkan dulu si A-nya kan? Ya. Berarti Jadinya 14 kurang 6. berarti 8B sama 8B dengan sama dengan 12. berapa? 29 kurang 17, 12. Kemudian Berarti ini B sama dengan bagi 2, 4. 6. Sorry, bagi 4 ya. Ya, Ini 3, 3 ini per 2. 2. Maka B-nya 3 Atau setengah. per 2. Boleh mau mendapatkan A-nya kita substitusi ke sini, boleh-boleh saja. Jadinya Berarti 4A ditambah 6 kali 3 per 2. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9 kan? 9. 17 Ya, kurang 9, 17. 17 kurang 9 berarti 8. 8. Maka A-nya 2. 2. Nanti prosesnya gitu. Oke. Oke, mulai kebayang kan? Ya, ya. Eh, kita coba lagi. Misalkan saya coba lagi untuk deret aritmatika. Misalkan gini deh. Nomor 5.
Tapi kalau di sekolah udah langsung udah masuk sampai deret belum? Deret aritmatika atau masih Belum, di baru barisan? baris. Oke, oke. Sudah. Misalkan gini, diketahui ada juga nanti kasus kita itu diberikan rumus suku ke N. UN misalkan 4N plus 1. Pertanyaannya adalah jumlah 10 suku pertama. Kalau ini bisa nggak kira-kira? Jumlah 10 suku pertama. Berarti substitusi doang kan? Kan untuk mendapatkan S10 kita butuh A dan B kan? Berarti kita Eh, harus mencari A dan B dulu dari rumus suku ke N-nya. Berarti misalnya A-nya itu kan U1 ya. Betul. Berarti berarti U1 sama dengan 5 gitu misalnya. Mhm. Berarti A-nya sama dengan 5. Terus UN-nya berarti 10. Berarti U10 berarti 41 ya. Eh, boleh kita cari dulu bedanya berapa? Oke, bedanya itu Berarti untuk mendapatkan beda kita butuh atau kita cari aja suku keduanya kan? Karena beda itu adalah U suku kedua kurang suku suku pertama. pertama. Ya, berarti U2 sama dengan 9. Ya, berarti bedanya berapa? 5. Tadi suku pertamanya Sorry, perbedaannya berarti 4 ya. bedanya 4. Maka kan S10 langsung ini 5 kali 2 kali suku pertamanya 5 ditambah dengan 9 kali bedanya tadi 4 kan? Iya, Berarti ini 9 kali 4 36 tambah 10 3 tambah 10, 46 46 kali kali 5. 5 200, 230 230. nanti seperti itu. Oke, Aman? aman. Oke, kita coba lagi. Misalkan mirip-mirip konsep yang sama gitu ya. Berarti nomor 6. Misalkan gini. eh Kita diberikan informasi jika suku keempat itu bernilai 29. Kemudian suku kelima ditambah dengan suku kesembilan nilainya 106. Pertanyaannya adalah maka jumlah eh, 25 suku pertamanya berapa? Oke. Ini mirip-mirip yang tadi kan, berarti misalnya A tambah 3B sama dengan 29. Nah, nah, kalau saya biasanya gini, saya biasanya mengidentifikasi dari yang ditanyakan dulu gitu. Baru kalau misalkan yang ditanyakan adalah 25 suku pertama, berarti pada dasarnya S25 kan? Ya, Berarti ini 25 per 2, 2. 2A ditambah 24B. 24B. Saya biasanya memulai dari sini, berarti yang ditanyakan itu S25, untuk mendapatkan S25 kita butuh informasi A dan B-nya. Tapi kalau penulisannya seperti ini, dua di sini kan bisa sederhanakan kan? Oke. Berarti ini jadinya sebenarnya 25 kali A A ditambah plus 12B. 12B. Nah, tujuan kita mendapatkan A plus 12B ini berapa? Gitu. Baru kita bergerak dari U4 dan U5 tambah U9. Hmm. Oke. Jadi dalam konteks ini tuh benar kan tadi tetap harus pakai yang A plus 3B sama dengan 29 gitu. Terus A plus 3B sama dengan 29, kemudian A plus 4B ditambah tambah A A plus plus 8B. 8B. Itu Berarti jadinya kan 2 2A plus 4 tambah 8 4 tambah 12B. 8, 12. Ya, sama dengan 106. Baru Ya, cari A dan cari B-nya. oke. Berarti
eh, eh, Ya, 2A tambah 12 tadi ya. itu bisa Kenapa? Sorry, ini ya, dulu suaranya halaman keduanya potong-potong. berarti A plus B, itu langsung disederhanakan yang di bawah menjadi A plus 6B sama dengan 53. Oke. Nah, inilah sekarang kan. Berarti sekarang 3B sama Heeh. dengan 29 minus 53. 29 minus 53 itu 53 kurang 29. berapa Coba tuh? biar langsung kita buatkan ke positif. 29. Eh, berarti itu awalnya satu, berarti 14 ya. Ya gak sih? 24. 53 kurang 29. Oh iya, sorry, 24 bagi 24. 3 berarti sama dengan 8. 8. B-nya 8. Kita butuh A. Substitusi ke sini boleh. Yang paling gampang. 3 kali Eh 8, 24. 29 dikurang 24. 5 Berarti A sama dengan 5. Tinggal substitusi aja kan. 25 kali 5 ditambah dengan 12 dikali kali 5 8. tambah 8. Yap. 12 kali 8 tuh 4 hari 16, 96, 96. 96, 5, 101. 101 kali 25 itu berarti Yap. 52. eh Aduh, bro ya. Bentar. 5, 0, 5, 2, Agak gede 0. memang kan. Iya. 5, 2, 100 kali 2525. gitu kan. 100 kali 25. 2500 tambah 25 kali satu lagi nanti kan. Oh iya, berarti 2525. 25 25. 25. Oke, nanti prosesnya gitu. Kebayang? Mulai dapat ini gambarannya? Aman-aman. Oke, oke, misalkan gini. Ada kasus lagi. Tipe soal yang berbeda. Hmm, hmm, hmm. Jadi, ini dibalik nih prosesnya. Kalau tadi kan kita diberikan rumus suku KN nih yang nomor 5. Kemudian ditanyakan S10. Gimana kalau misalkan kasusnya itu kita diberikan rumus SN-nya? Misalkan SN itu sama dengan 12N dikurang N kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukanlah suku kelima dari barisan tersebut. Ini saya kasih clue, suku kelima itu sama saja dengan A ditambah 4B. Berarti gimana caranya untuk mendapatkan A dan B sementara informasi yang diberikan ke kita adalah rumus SN. Waduh. Hmm, Manfaatkan tadi hubungan antara barisan dan deret. yang awal banget. Tanpa kesini juga sebenarnya bisa manfaatkan hubungan antara barisan dan deret. Masih ingat? Ini saya kasih. Oh, ini sudah dicatat? Udah, dah. Oke. Masih ingat tadi hubungan antara barisan dan deret? Menurut aku Pak, jujur. Tadi yang mana? Ini. Manfaatkan ini. Sangat sederhana sebenarnya. UN sama dengan SN min SN min 1. Oke. Yang ditanyakan tadi adalah U5 kan? Oke, berarti U5 sama dengan SN S min SN 1. S5 dikurang SN S4. min 1. Ya, N-1 itu kan 1. 5 dikurang 1 kan? Heeh. Berarti pada dasarnya untuk menyelesaikan ini U5 sama saja dengan S5 dikurang S4. Itu cara paling sederhananya. Cara berikutnya nanti bisa ada cara kedua, cuman prosesnya lebih panjang. Kebayang? Sebenarnya boleh tanpa kesini juga boleh-boleh saja nanti. Jujur nggak kebayang ini. Nggak kebayang? Oke. Nggak. Tadi kan rumus atau hubungan antara barisan dan deret adalah U5 SN min sama, SN 1. sorry. Kalau langsung saya buat bisa? Atau Oke, misalkan bisa. rumus umumnya dulu. UN sama dengan SN dikurang SN min 1. SN-1. Artinya ketika kita mencari suku kelima, ini sama saja dengan S5 S5 dikurang S4. S.
Oke. Karena kenapa? Karena kenapa kita bawakan ke sini? Karena kita punya informasi rumus SN-nya. Berarti langsung aja cari S5 itu berapa? S4-nya berapa? Nanti kurangkan, ini adalah 5 Oh, gitu 5. logikanya. Oke, oke, oke. Berarti 60 kurang 25 sama dengan 35. Terus betul. 48 kurang 16 sama dengan 12. 35 kurang 12 17. Enggak dong. 35 kurang 12 23. 23. 5. Ya, Oke, berarti S5-nya berapa? 12 kali 5 itu 60. 60 dikurang 25 kurang gitu ya. 25. 35. 60 35, Mhm. ya kan? Ya, Kemudian S4-nya 12 kali 4 itu 48 dikurang 16. ya, Oke, 48 12. dikurang 16 itu 12. 32. Hah? 48 dikurang 16. 48. 48 dikurangi. Oh, ini yang sorry 32. Ah, Astaga. Ya, 32 ya. kan? Berarti 5 sama dengan 3. Berarti suku kelimanya sama dengan 3 gitu kan? Oke, oke. Nanti. Oke? Udah. Oke, berikutnya untuk tipe deret, eh, 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 ada lagi tapi coba bentar saya coba cek. Misalkan gini, ini mirip dengan yang sebelumnya lah ya. Misalkan gini, diketahui jumlah 7 suku pertama deret gitu ya. Berarti jumlah 7 suku pertama itu sama saja dengan S7 kan? Nilainya sama dengan 133. Kemudian jumlah 6 suku pertama berarti S6. Misalkan 120. Pertanyaannya adalah, maka jumlah 10 suku pertama S10, ini yang ditanyakan. Oke, coba kira-kira manfaatkan informasi yang diketahui dan yang ditanyakan. Dari sini aku udah mulai bingung sih. Oke, eh kita mulai dari yang ditanyakan berarti ya. Kalau yang ditanyakan itu adalah S10, S10 itu sama saja dengan Pakai yang mana berarti N per 2 kan? 5. Ya, berarti 5 5 kali 2A 2A ditambah dengan 9B. 9B. Berarti ini kan yang mau kita cari kan? Oke. Sementara kita punya informasi S7. S7 itu sama saja dengan 7 per 2, 2A ditambah 2A 6B. 6B. Nilainya berapa? 133. 133. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Duanya ini jadinya 3 kan? Ya, Dengan kata lain ini sama saja dengan 7 kali. Kalau misalkan langsung saya kalikan ke dalam bisa? bisa. Berarti Jadinya 7A 7A 21B. ditambah 21B. Atau 133 bisa nggak dibagi 7? Bisa. Biar lebih sederhana berapa? Berapa tuh berarti? 1 terus sisanya berapa? 19. 19 artinya bisa kan? Ini jadinya berapa? 19. Ini bentuk paling sederhananya lah. Kita Oke. dapatkanlah A plus
3B sama dengan 19. Oke? Kemudian kita juga tadi punya informasi kalau S6 itu sama saja dengan 3 kali 2A ditambah 2A dengan 5B 5B sama dengan 120. 110 12 bagi 3 12 bagi 3 40 40. Berarti bentuk paling sederhananya nanti adalah 2A. 2A Langsung saya plus buat di sini 5B bisa ya. 40 ya 2A plus 5B 5B sama dengan 40. 40 Oke, yang kita butuhkan itu adalah 2A plus 9B. Berarti kita harus cari dulu berapa A, berapa B-nya kan? ya Berarti ini kita kali 2 lah. Ini kita kali 2. oke Jadinya 2A 2A plus 6B 6B sama dengan 19 kali bukan 2, 38 38. Ini 2A plus 5B 5B 40 sama dengan 40. Maka dari sini 2A B-nya nya berapa? habis B B-nya sama sama dengan dengan 2 minus 2. Kalau B-nya minus 2, boleh paling gampang substitusi ke sini aja. Maka A-nya oke min 6 19 tambah min 6 enggak, tambah jadi berubah tanda. Jadi plus. berarti kurang Enggak, awalnya kan di sini kan minus 6, pindah ruas jadi plus. 19 plus 6 jadinya 19 plus 6 19 plus 6 25 25. Berarti S10 sama saja dengan 5 kali 50 ditambah 9 kali minus 2. Jadinya minus kan? 18 Minus 18. 50 dikurang 32 kali 18, 5 32 kali 5, 32 bagi 2 berapa? 160 kan 100. 60 32 kali 5. 3 ya betul 16. Jadinya 160. Oke, jadi nanti seperti itu. Kalau saya sih biasanya menyelesaikan soal seperti ini dari yang ditanyakan dulu, baru apa sih yang kita butuhkan gitu. Logika berpikir saya biasanya untuk menyelesaikan soal. Kita berangkat dari yang ditanyakan seperti apa, kemudian kalau kita uraikan dulu, baru kita bergerak kira-kira untuk menjawab ini informasi apa saja yang belum kita ketahui gitu. oke Oke? Oke, kita coba satu lagi nih, nomor 9. Misalkan gini. Diketahui suku ke-10 dari suatu deret gitu ya. Suku ke-10-nya itu misalkan 52. Kemudian diketahui lagi informasi suku ke-17-nya itu 87. Pertanyaannya adalah tentukanlah nilai dari S10. Gitu. Boleh dicoba informasi yang kita punya dan informasi yang ditanyakan. Oke, berarti S10 dulu. S10 sama dengan 5 kali dalam kurung 2A tambah 9B. 9B. Oke. Oke, sorry. Saya ganti S20 aja. Oke, Lebih berarti Berarti 10 sama 19B. 10 2A 2A plus 19B. Oke, berarti kita butuh A dan B kan pada dasarnya. Tapi nanti kalau sudah terbiasa pasti akan langsung tahu sih sebenarnya apa yang kita butuhkan gitu. Nah, Oke. sekarang coba manfaatkan U10 dan U17-nya. U itu berarti sama dengan A plus 9B sama dengan 52. Oke. A plus 9B sama dengan 52. Terus A plus 16B sama dengan 87. 16B sama dengan 87. Ini A-nya yang ditanyakan. habis. A-nya habis, sisa B 16 kurang 9 7. 7, 87 87 kurang 52. 5 akhirnya 35. 35. Maka B-nya berapa? Tadi 9B 16B sama dengan 7, 7 35, B-nya sama dengan 5. B-nya 5. Kalau B-nya 5, maka A-nya berapa? Substitusi. 45 7 ya. 52 kurang 45 kan? Ya, 7. Maka S20 sama saja dengan 10 kali 2 kali 7. 14 19 kali 5. 255. 45 19 19 kali 5 kali 5. 395. Apa sih? Sorry. 19 kali 5. 95 ya. 50 tambah 45 kan?
Iya, iya, iya. Jadinya 50 empat lima 95. 95 tambah 14 9. 1090. 109, berarti 1090. 10 90. Berarti S20 sama dengan 1090. Oke, itu kira-kira tipe-tipe dari deret gitu. Kayaknya udah sangat banyak Oke. tipe-tipenya. Eh, sangat banget, betul. Banyak ininya kan. Memang di barisan dan deret ini sangat bisa divariasikan gitu. Sangat banyak variasi soalnya. Jadi, tapi pada dasarnya rumusnya hanya yang tadi UN dan SN. Jadi tergantung eh, kita bawakannya kemana. Kalau saya untuk deret ini tadi seperti yang saya bilang, saya mulai dari dulu yang ditanyakan itu apa, baru bergerak kira-kira untuk menjawab ini informasi apa saja yang belum kita punya gitu. Kebayang? Hmm, kebayang. Oke. Eh, bentar, kalau misalkan tipe soal yang lain, oke. Nomor 10. Misalkan gini. Nomor 10 diberikan 4 suku gitu ya. Diberikan 4 suku, misalkan yang pertama itu adalah P, kemudian 9, kemudian 3P min Q, baru 3P plus Q. Pertanyaannya, selisih antara P dan Q. Coba deh identifikasi nih, kira-kira kita bawakan kemana nih? P9 3. P itu sama dengan A kan dalam situasi ini. Uh, Clue-nya gini, manfaatkan ciri-ciri dari barisan tadi. Manfaatkan ciri-cirinya. Ciri-ciri barisan. Suku kedua dikurangi suku pertama sama Sama dengan dengan suku B. ketiga dikurangi suku kedua gitu. Oke, berarti 9 min P sama dengan 3P min 9 dikurang 3P plus Q. Itu plus Q ya? Itu plus Q. Wait. Ya. Oke, berarti 9 min P. Oke, ini saya coba kasih clue-nya gini. Suku keempat ya. Oke, 9 min P sama dengan 9 min P sama dengan 3P min 3P Q min Q min min 9. 9. Oke. Oke, Nah, kalau diuraikan, pasti ini akan ada ini adalah sebuah persamaan dengan dua variabel kan? Variabel ya, P dan Q. oke. Terus coba deh manfaatkan lagi. Ini bisa oke. Nah, ini kan hasil penguraian dari U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Bisa nggak langsung saya buat 2 kali suku kedua sama saja dengan U1 tambah U3? Bisa kan? Kayak Oke. tadi penyederhanaan yang tadi. Kemudian manfaatkan karena ini adalah suku yang berurutan, maka ketika saya gunakan U2, U3 dan U4, maka berlaku juga 2 kali suku ketiga sama saja dengan suku kedua ditambah suku keempat. Dapat bayangan nggak? Oke, Coba deh ngerti. uraikan ini. Akan ada dua persamaan nantinya. 18 sama dengan Oke. 4P U1-nya min Q 4P minus min Q. Q. Ya kan? Ini satu Ya. persamaan kan? Kemudian dari sini Heeh. 2 kali suku ketiga. 6P min 2 Q 6P minus 2Q sama dengan 9 tambah 3P plus Q. plus Q. Pindahkan yang bisa disederhanakan. Jadinya Oke, 3P kan? 3P iya, terus Min min 3Q 3Q sama dengan 9. 9. Bisa disederhanakan? Bisa bagi 3 semua. Jadinya P min P min Q min Q. sama dengan 3. Ini 9 ya. Ya, Sama dengan 3. sama 3. Ini kan persamaan pertama, ini persamaan kedua. Eliminasi lah. Ada yang sama nggak kira-kira ini? Oke. Ada. Berarti Coba Q-nya P min sama-sama minus kan? Berarti harus kita jumlah kan? Ingat, Oh ya, tidak sekitar selalu harus 18. dikurangkan.
Berarti 5P sama dengan 21. Oke, ini P min Q gini kan awalnya kan? 3. Ya, Berarti 3. jadinya 5P sama dengan 21. ditambah maka P-nya 5P sama dengan 21. bisa Berarti itu disederhanakan? Nggak bisa ya? Berarti 21 per per 5. 5 saja kan? Kalau P-nya adalah 51 per 5, 21 per 5, maka Q-nya berapa? Substitusi ke sini aja deh, paling gampang kayaknya. Dari sini kan kita Eh, dapatkan Q itu sebenarnya P minus 3 kan? mm-mm. Oke, berarti Selisih P dan Q. Berarti oke. Bisa nggak tanpa kita cari Q-nya? bisa tinggal P-nya pindah ruas. Berarti Q min P Oke. berarti terus dikali min 1, Q min P sama dengan min 3, terus dikali min 1 berarti sama dengan P min Q sama dengan 3. Oke. Yang ditanyakan apa? Nah, ini bisa-bisa saja nanti prosesnya agak panjang. Tapi yang ditanyakan, kita kembali ke yang ditanyakan. Selisih antara P dan Q. P dan Q. Kalau diminta selisih, bisa saja itu P min Q atau Q min P. Ya nggak? Mhm. Padahal di sini kan kita sudah dapatkan sebenarnya. Ya nggak? Oh iya. Nah, gitu nanti ya. Oh, Ya oke. kan? Coba deh nanti cari Q-nya, kemudian P min Q sama nggak hasilnya. Nanti coba buktikan gitu ya. Oke. Oke, mungkin kalau misalkan itu maksud dari selisih, makanya di sini tadi saya tekankan kata selisih. Kalau kata selisih bisa saja P min Q atau Q min P itu yang dimaksud dengan selisih. Oke, jadi tidak perlu mencari yang berikut-berikutnya gitu langsung saja. Ternyata yang Oke, kita sudah. butuhkan sudah ketemu.